Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Di akhir pekan hari ini kita patut bersyukur bahwa seminggu telah kita lalui bersama. Dan bahkan semalam kita dalam peristirahatan kita pagi ini kita bangun dengan penuh kekuatan baru. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita hari ini, kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena kasih dan pemeliharaan-Mu, sehingga kami boleh bangun dari peristirahatan kami menemui hari baru, hari karunia Tuhan. Mendasari seluruh kegiatan kami di hari ini, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman yang kami dengarkan dapat kami pahami dengan baik. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagian bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini saya ambil dari Renungan Harian Toraja dari Ulangan pasal 32 ayat 44 sampai ayat yang ke-47. Nasihat Musa yang terakhir. Lalu datanglah Musa bersama-sama dengan Yosua bin Nun dan menyampaikan ke telinga bangsa itu segala perkataan nyanyian tadi. Setelah Musa selesai menyampaikan segala perkataan itu kepada seluruh orang Israel, berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah segala perkataan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, supaya kamu memerintahkannya kepada anak-anakmu untuk melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Sebab perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu, tetapi itulah hidupmu. Dan dengan perkataan ini akan lanjut umurmu di tanah kemana kamu pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Amin, firman Tuhan. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita patut bersyukur bahwa hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam renungan mingguan akhir pekan di Jemaat Barabaraya. Dari pembacaan kita ini diberi tema oleh Gereja Toraja, ingatlah perkataanku. Saudara-saudara, jika kita merenungkan kembali kehidupan kita dan kita mengingat-ingat kembali masa lalu, apakah ada ungkapan atau kata-kata orang yang sulit untuk kita lupakan? Mungkin itu perkataan orang tua kita, atau perkataan sahabat kita untuk memotivasi kita lebih maju, atau perkataan guru kita. Ya, mungkin kita ada yang mengingatnya. Misalnya pesan orang tua kita. Kalau saya seorang perempuan, pesan ibu saya mengatakan bahwa ketika engkau berkeluarga, maka keluarga itu adalah tempat pertama untukku melayani. Selalu teringat dalam pikiran kita ketika ada pesan yang mungkin menyentuh hati kita. Dan selalu kita ingat kemanapun kita pergi dan sulit untuk kita lupakan. Pada pembacaan kita hari ini berisikan pesan terakhir Musa sebelum ia meninggal. Ia berpesan bahwa bangsa Israel harus tetap taat terhadap Taurat dan setia mengajarkannya kepada anak-anaknya. Ketika Musa menyampaikan nasihat ini kepada bangsa Israel yang berkumpul saat itu, mereka tertunduk mendengar perkataan Musa. Musa berharap agar bangsa Israel tidak hanya sekedar mendengar atau larut bahkan tercengang dalam suasana haru, tetapi Musa mengharapkan
Mereka akan menyimak segala perkataan Musa. Dan ketika mereka menyimak, menyimpannya dalam hatinya. Bahkan Musa berkeinginan untuk dilakukan. Karena jelas dalam ayat 47. Dikatakan perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu. Perkataan ini bukan perkataan yang sia-sia. Tetapi perlu diingat setiap saat kemanapun dia pergi. Karena Taurat Tuhan harus diajarkan kepada anak-anak mereka, kepada keturunan mereka. Taurat Tuhan yang telah disampaikan kepada mereka bahwa semua yang telah mereka dengar wajib mereka lakukan. Wajib mereka terapkan dalam kehidupan mereka dan wajib mereka ajarkan kepada anak-anaknya. Karena itu adalah ungkapan, bukan ungkapan omong kosong atau ungkapan-ungkapan yang sekedar diucapkan kepada mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui perkataan Musa, kita diajak untuk merenungkan bahwa jika kita memilih hidup berdasarkan perkataan Allah, maka kita pun akan menikmati keselamatan. Ketika kita mengingat pesan orang tua kita misalnya. Dan tentu pesan itu akan membawa kita, mengarahkan kita ke hal yang baik. Tentu saudara-saudara kita akan mengingatnya dan kita akan melakukannya. Ketika kita tekun melakukan itu, maka kita akan memetik hasilnya. Memetik buah dari ketaatan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana ketaatan kita kepada Allah? Kita tidak mengabaikan Allah. Karena ketika kita mengabaikan Allah, maka kehancuran akan menghadang perjalanan kehidupan kita. Tetapi ketika kita terus mengingat apa yang Tuhan pesankan kepada kita untuk kita lakukan. Pesan orang tua saja kita ingat, pesan sahabat kita saja ingat. Lalu pesan Tuhan bagaimana kita harus mengingatnya dalam kehidupan kita. Maka ketika kita mengingat pesan Tuhan, damai sejahtera akan berjumpa dengan kita. Terpuji Dia, haleluya. Amin. Mari saudara-saudara kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur bahwa pagi ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini akan kami terapkan dalam kehidupan kami seperti pesan Musa kepada bangsa Israel, dan juga kami terima saat ini melalui firman Tuhan. Pesan-pesan itu Tuhan akan terus mengambil bagian dalam hati kami untuk terus setia mengajarkan apa kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan keluarga kami, masyarakat, dan dimanapun Tuhan tempatkan kami. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, jemaat Barabaraya, dan juga para majelis gereja dan pengurus OIG dalam mengangkat tugas pelayanan di hari ini, dan bahkan dalam mempersiapkan diri esok hari untuk bersekutu bersama dengan jemaat. Juga Tuhan berkati saudara-saudara kami yang ada dalam kelemahan tubuh, yang sakit Tuhan lindungi, yang bersuka cita karena pertambahan usia, sempurnakan sukacita yang mereka rasakan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara telah menikmati firman Tuhan. Semoga firman Tuhan ini akan menjadi motivasi bagi kita, kekuatan bagi kita untuk menjalani hari kita hari ini, dan untuk dinikmati juga oleh saudara-saudara kita, keluarga kita, sahabat kita. Silakan saudara share, jangan lupa di like, juga di subscribe. Tuhan Yesus memberkati saudara. Terima kasih.